Mbak Purwanti, Mbak Nur Kurotul, Mbak CDKH, Mbak Adiba, Mbak Ropiah ya, Mbak Syamsi ya, oke. Mbak Sartim, Assalamualaikum, Mbak Amsilah, Mbak Ella, Mbak Frida. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Siap Mbak Mamah Bubuy, Mbak Asmira, Mbak Nur Ajwa ya. Oke, amin amin Mbak Susanto ya. Siap, siap Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi, Mbak Iis ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Atun, ya siap. Oke, sama-sama Mbak Irda. Oke, Mbak Yeni, kita tanya jawab seperti biasa untuk siang ini ya teman-teman ya. Siap Mbak Anissa, Mbak Eneng, Mbak Awan, Mbak Irwan ya. Siap, siap, siap ya Mbak Cici. Oke. Ustazah, bagi laki-laki, aku sambil jawab ya, sholatkah apakah harus di masjid? Sebenarnya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa laki-laki yang nggak ke masjid akan aku bakar rumahnya. Nah, persoalannya adalah waktu itu Rasulullah tidak jadi membakar. Karena Rasulullah tidak menjadi membakar, maka status laki-laki ke masjid tidak fardu ain tapi sunnah muakkad. Tapi kalaupun ada yang pada akhirnya mengajak dan menghimbau laki-laki ke masjid itu hukumnya wajib, is okay ya. Oke, siap Mbak Sari, ya Mbak Fadli. Jadi sikap Rasulullah itu adalah bagian dari sumber hukum ya, teman-teman ya. Oke, siap ya. Ustazah, bagaimana kalau uang warisan untuk kita ditunda-tunda diberikan kepada kita? Enggak boleh. Jadi uang warisan itu enggak boleh dibiarkan terlalu lama, teman-teman. Karena dia akan kemubaziran. Jadi lebih baik dibagi, tapi jangan juga buru-buru. Hilangkan dulu suasana duka ya. Ustazah, perempuan pahalanya sholat di rumah 1 derajat kalau bisa berjemaah sih. Berjemaah itu tidak harus di masjid tapi bisa di rumah ya. Nah, apakah hukum wanita itu ke masjid? Tidak diwajibkan tapi juga tidak diharamkan ya teman-teman ya. Jadi wanita ke masjid tidak diwajibkan dan juga tidak diharamkan. Dalam dalil dikatakan idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Jadi boleh aja wanita itu ke masjid ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sholat ustazah dada bukan aurat, lalu kenapa wanita harus nutupin dada kerudungnya? Oh, kenapanya? Karena dalil bikhumurihinna ala juyub. Hendaklah mereka menghamparkan kerudung sampai di dada. Kalau sholat duha belum hafal bacaannya, diganti aja sholat yang lain, Mbak. Sholat duha itu kan dianjurkan rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Tapi kalau nggak bisa ganti ayat yang lain nggak ada masalah sih ya. Ustazah, seorang suami yang tidak mau jemput istri dan tidak mau baikan sama istri, berarti dia udah talak status hukumnya ya. Tidak ada kewajiban dia merujuk istrinya setelah dia talak ya. Cuman kalau nanti dia merujuk teman-teman setelah di usia 3 bulan perceraian harus nikah ulang ya. Nah, harus nikah ulang. Tetapi kalau dia merujuk dalam 3 bulan perceraian, itu tidak perlu nikah ulang ya, teman-teman ya. Sholat awabin itu apa harus 6 rakaat? Tidak, 1-2 rakaat cukup. Mukena itu paling bagus warna apa? Alaikumus sauda wal baida inda sholah. Disunnahkan hitam atau putih ya. Alaikumus sholah bisauda wal baida. Disunahkan mukena tuh hitam putih, tapi warna lain gak ada masalah ya. Menceritakan sifat buruk suami ke orang tua. Kalau untuk cari solusi boleh. Termasuk menceritakan sifat buruk anak di hadapan guru, sifat buruk anak di hadapan ustazahnya untuk mencari solusi nggak apa-apa. Itu bukan ghibah. Ghibah itu menjelek-jelekkan tanpa solusi. Iftitah itu apa? Wajib dalam sholat. Iftitah itu sunnah sholat ya. Jadi nggak apa-apa nggak pakai iftitah. Kalau pakai alhamdulillah jauh lebih baik. Ustazah, warisan tidak dibagi tanpa kesepakatan. Ya, warisan itu harus dibagi. Karena kalau enggak dia kemubaziran. Minimal kalau tidak mau dibagi silahkan dijual dan nanti boleh diwakafkan atas nama orang meninggal. Uangnya bisa dipakai untuk bangun masjid atas nama orang meninggal. Uangnya bisa dipakai kurban atas nama orang meninggal. Enggak ada masalah ya. Ustazah,
Kalau sedekah subuh diberikan ibu, lalu ibu pakai uang tersebut dan kita makan, nggak apa-apa, sedekah tuh bebas ya. Kok live siang pengganti yang tadi malam yang korup ya, teman-teman ya, korup menitnya ya. Ibuku, bolehkah menggabung sholat duha dan istikharah? Satu niat, satu amal. Sholat duha dulu, baru istikharah. Sholat istikharah, baru sholat duha, nggak ada masalah. Warisan boleh dijual? Boleh, selagi tidak ada surat wasiat larangan menjual warisan. Nanti dia bentuk surat wasiat, guys. Ya, teman-teman yang pernah lihat kain kafan yang aku spill, itu di dalamnya ada surat wasiat. Nah, di surat itu boleh ditulis tentang apapun yang diinginkan oleh ahli waris, oleh orang yang mewariskan. Gimana kalau harta orang tua dibagi secara hibah atas izin ibu dan ibu pun masih hidup? Boleh, teman-teman. Misalnya aku sebagai orang tua punya anak 4. Sepertiga dari hartaku kuhibahkan kepada anak yang paling kecil, boleh. Tetapi yang udah dihibahkan tidak bisa jadi warisan. Nah, tapi hibah itu cuman boleh sepertiga harta. Selebihnya tetap diwariskan. Nggak boleh menghibahkan seluruh harta. Itu nggak bisa. Ya, teman-teman ya. Jadi yang dihibahkan itu hanya sepertiga dari harta. Nggak boleh semuanya. Ustazah, kalau nggak hafal wirid nggak apa-apa. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar gitu. Udah makan siang? Udah dong. Ustazah, qobliyah subuh sudah iqomat gimana? Nggak apa-apa. Selagi masih ada waktu subuhnya. Selagi masih ada waktu subuh masih bisa. Orang udah pulang dari masjid gitu ya. Baru teman-teman qobliyah subuh 2 rakaat. Lalu sholat subuh 2 rakaat. Nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat taubat dan hajat boleh nggak siang hari? Boleh. Taubat, hajat boleh di siang hari ya, teman-teman ya. Boleh aja, nggak ada masalah. Ya malam juga nggak apa-apa. Iya, sehat ya teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Supaya teman-teman dapat live ceramah-ceramah aku dan video-video terbarunya dari aku. Qobliyah subuh itu batasnya kapan? Selagi masih ada waktu subuh, masih bisa sholat qobliyah subuh ya. Oke, mandi subuh tak basah rambut nggak apa-apa. Cuman di hari Jumat disunahkan kita keramas. Di hari Jumat kita disunahkan untuk keramas ya teman-teman ya. Siap Bang Cas. Oke. Ustazah, awabin boleh nggak 2 rakaat aja? Boleh. Bagaimana menyikapi menantu yang selalu menyalahkan ortu? Menantu yang selalu menyalahkan ortu. Ingatkan saja dia, ingatkan saja, nasihati sajalah, menantu kita kok, ya kan? Oke, Mbak Raisya, Mbak Tini mau pulang ya. Ustazah, sujud terakhir baca doa ketika mau habis sholat, itu baca doanya itu gimana? Kalau sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu teman-teman usahakan pakai bahasa Arab, kalau nggak bisa, boleh pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya, teman-teman ya. Nah, doa ke sujud terakhir ketika mau habis sholat, yang paling masyhur itu adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan kepadaku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan kepadaku jalan keluar ya. Nah itu ya, itu doa sujud terakhir yang paling masyhur. Tapi kalau nggak pakai itu pun nggak apa-apa sih. Yang penting teman-teman melakukan yang namanya sujud terakhir ya. Doa yang lain juga nggak ada masalah sih, oke? Nah itu dia, Ustazah sholawat sambil aktivitas nggak ada masalah. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ustazah, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu 1 kali boleh atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan bacaan sujud dan ruku boleh 1 kali. Tapi Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Terserah teman-teman ikuti yang mana. Ya, bacaan ruku dan bacaan sujud, Imam Syafi'i bilang minimal 1 kali. Tapi Imam Hanafi bilang harus 3 kali. Tapi mereka sepakat saat sholat berjemaah dianjurkan 3 kali.
Saat sholat sendiri dianjurkan lebih dari 3 kali. Jadi kalau teman-teman mau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, nah atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu kalau sholat sendiri dibaca lebih dari 3 kali itu sangat bagus ya. Ustazah, oke gitu ya. Bagaimana mertua menyuruh anaknya pisah dengan suami? Haram hukumnya memaksa pisah seseorang. Kalaupun suaminya akhirnya menyatakan talak kepada istrinya dalam keadaan tekanan atau ancaman, itu tidak sah perceraiannya. Misalnya seorang suami selingkuh dengan orang ketiga itu kemudian memaksa dia untuk menceraikan istrinya, itu tidak jatuh talak. Talak karena paksaan tidak jatuh talak. Sholat sendiri apa harus iqomah? Tidak. Sunnah saja iqomah, tidak harus. Apakah tahiyat awal jarinya menunjuk seperti tahiyat akhir? Sama aja. Ya. Bolehkah setelah sholat tahajud 2 rakaat kita berdoa, habis itu lanjut lagi 2 rakaat? Boleh. Habis tahajud doa zikir, tahajud lagi doa zikir, is okay, nggak ada masalah ya. Ustazah, sholat malam, hajat, taubat, tahajud, yang mana duluan? Terserah. Mau taubat, hajat, tahajud, tahajud, hajat, taubat, bebas ya teman-teman ya. Ustazah, kalau suami nikah lagi tanpa istri pertama itu gimana? Sebenarnya ini banyak perdebatan, tapi kita lihat sejarah. Ketika, maaf ya teman-teman ya, ketika Ali bin Abi Thalib ingin mempoligami Fatimah, lalu Fatimah tidak mengizinkannya, maka Ali bin Abi Thalib tidak berpoligami. Jadi sangat disarankan seorang suami meminta izin istrinya untuk poligami. Bahkan kalau teman-teman nikah ke pengadilan pun boleh poligami asal ada surat izin dari istri pertama. Oh boleh Ustazah, Rasulullah aja nikah lagi nggak perlu izin. Ya udah, coba dites. Berapa dosa yang akan teman-teman kumpulkan kalau teman-teman nikah tanpa izin istri pertama, dan berapa dustanya. Nanti lagi dengan istri pertama, istrinya nanya, "Bang, aku satu-satunya kan bang?" "Iya dek." Bohong lagi. "Abang cuman sayangnya sama aku kan bang?" "Iya dek." Bohong lagi. Ya, bang, iya. Aku cuman orang yang abang saya kan, cuman dek, nggak ada lagi yang lain. Bohong lagi, dan itu seumur hidup loh teman-teman ya. Pertama tanya jawabnya siang ini, pengganti yang tadi malam, dan kita ada 2 lagi ganti yang kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Ustazah, Ibu Tiri bilang rumah ditempati, dibeli hasil dari uang dia sendiri. Gimana ya? Sholat taubat 1 hari berapa kali? Terserah ya, 1 kali boleh, 2 kali boleh. Sholat dengan sesama wanita. Sholat sesama wanita pakai iqomah enggak? Iqomah itu sunnah, enggak pakai juga enggak apa-apa ya. Bolehkah setelah sholat duha lanjut sholat taubat? Silahkan ya. Oh ini live kodo, mantap juga bahasa Mbak Nilam, live kodo ya. Ustazah, kalau sholat sendiri di rumah utamanya nunggu azan pertama selesai dan dengar azan langsung mulai sholat. Ya, sholat itu dengar azan dulu 1 kali aja. Ya, jawab dulu azannya, setelah itu teman-teman boleh melakukan sholat. Nanti pada akhirnya akan banyak azan dari tempat-tempat yang lain, abaikan aja. Sholat 1 kali azan cukup. Subuh lupa kunut nggak apa-apa. Tapi kunut itu disunahkan menurut Imam Syafi'i dan tidak disunahkan menurut Imam Hanafi. Bagi orang-orang yang dia penganut madhab Syafi'i getol, biasanya kalau nggak pakai kunut dia melakukan sujud sahwi. Karena bagi mereka kunut itu adalah sunnah abad, sunnah yang mengharuskan sujud sahwi. Tapi kalau teman-teman tidak melakukan sujud sahwi atau teman-teman tidak melakukan kunut, tidak apa-apa. Karena kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i dan tak sunnah menurut Imam Hanafi. Ustazah, oke, tahiyat awal jari telunjuk sampai tahiyat akhir kah? Sampai Allahumma sholli ala aja. Ustazah, bagaimana menyikapi perbedaan paham atau golongan? Selagi perbedaan itu hanya dalam ranah fikih, tidak ada masalah. Saya ambil contoh, suaminya bilang setelah wudhu bersentuhan batal. Istrinya bersentuhan setelah wudhu mengatakan tidak batal.
Ya udah, nanti suaminya tinggal ngambil wudhu, istrinya nggak perlu lagi ngambil wudhu, nggak ada masalah. Suaminya tim kunut, istrinya tim tidak kunut, nggak ada masalah. Yang penting kalau teman-teman tim apapun ikut imam. Kalau imam kunut, teman-teman kunut. Kalau imam tak kunut, teman-teman tak usah kunut. Oke? Ustazah, baca Yasin atau baca Quran boleh nggak tidak bersuara? Boleh, tapi aku nggak nyaranin. Karena untuk baca Al-Quran dianjurkan suara. Karena kenapa? Untuk menilai bagi. Nah, jadi teman-teman maaf ya suaranya hilang. Jadi teman-teman semuanya, misalnya thank you ya yang udah ada suara hilang ya. Jadi kalau baca Quran itu sangat dianjurkan untuk bersuara ya teman-teman ya. Dianjurkan untuk bersuara. Supaya kita tahu yang mana sya, yang mana ha, yang mana kho, yang mana ha. Karena kalau teman-teman baca Quran dalam hati, nanti tidak bisa membenarkan bacaan sholat kita, bacaan Al-Quran kita. Jadi kan ada 3 cara baca. Aku cuekin dulu ya guys. Yang pertama adalah dalam hati tutup bibirnya. Kapan itu dilakukan? Saat sedang wudhu. Saat kita di kamar mandi. Mau masuk WC kan baca doa. Keluar WC baca doa. Mau cebok baca doa. Mau mandi junub baca doa. Jadi kalau teman-teman mau baca doa, tapi posisinya di kamar mandi, tutup bibirnya dalam hati. Oke? Lalu kemudian kalau teman-teman melakukan yang namanya sholat. Sholat itu dianjurkan buka bibirnya tapi bisik-bisik. Oke? Dan kemudian yang ketiga adalah cara baca dengan bersuara seperti saya ini. Kapan dianjurkan? Dianjurkan saat sedang baca Quran, ya. Jadi kalau sholat diusahakan bisik-bisik, gitu ya. Jawab azan dalam hati siap Mbak Ane. Jadi jawab azan dalam hati boleh atau tidak? Jawab azan dalam hati, jawab azan dalam kamar mandi. Jadi kalau teman-teman menjawab terdengar suara azan, ada 3 cara menjawab azan ketika kita posisi menuju kamar mandi. Yang pertama, jawab azannya sebelum masuk kamar mandi. Wah kebelet ustazah, lakukan yang kedua. Masuk ke kamar mandi, jawab azannya dalam hati. Bibirnya ditutup. Oke, ustazah aku nggak enak. Ya udah, pakai cara yang ketiga. Teman-teman keluar dulu, lakukan dulu ritualnya dalam kamar mandi. Biarkan dulu azannya berkumandang. Setelah itu teman-teman boleh jawab azan rapelnya di luar. Di luar kamar mandi digabung aja. Kalau suami tidak kasih uang belanja harian, tapi kalau mau beli sesuatu dibelikan, itu gimana? Nggak bisa. Suami itu harus menafkahi sandang pangan papan. Ya, sandang pangan papan. Beda dengan abang kita, kakak kita. Kalau mau apa-apa dibeliin, tapi nggak dinafkahin. Beda dengan suami atau istri. Siap Mbak Tueo, madu mantap ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh pakai kunut, boleh tidak ya. Oke. Ustazah, telunjuk diangkat dari mulai bacaan tahiyat atau syahadat. Mulai dari syahadat. Tahiyat awal dan tahiyat akhir itu angkat telunjuknya dari syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Turunkan lagi ya. Oke, siap Mbak Danis, Mbak Titi, iya Mbak Virgo. Sholat Isya batasnya sampai jam berapa? Sholat Isya itu batasnya adalah azan subuh. Sholat Isya itu batasnya azan subuh, sholat tahajud juga azan subuh, sholat witir juga azan subuh. Jadi selagi belum azan subuh masih bisa tahajud ya.
Selagi masih belum azan subuh, masih bisa sholat witir. Ya, Ustazah, sebelum duha wirid dulu nggak apa-apa. Doa anak kandung saja yang diterima, tidak juga. Doa anak yang kita santuni juga diterima. Ustazah, oke. Sholat isya, ya. Bagaimana puasa nazar belum dibayar, padahal udah bertahun-tahun. Kalau teman-teman lupa dengan nazar, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan tentang kafarat nazar. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Jadi gini, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang pernah bernazar, lupa nazarnya, ya, maka teman-teman boleh mengganti nazar itu dengan beberapa cara. Cara pertama adalah kasih makan 10 orang fakir miskin untuk 1 kali makan. Kita kumpulkan untuk 1 hari makan. Misalnya kita makan 2 kali sehari. Kita kumpulkan 10 orang fakir miskin, kasih 2 nasi bungkus kepada dia. Atau diuangkan juga boleh. Atau caranya, cari 1 orang fakir miskin, ajak makan 10 hari di rumah kita. Jadi memberi makan 10 orang fakir miskin sekaligus, atau 1 orang miskin selama 10 hari, atau menggantinya dengan puasa kafarat. Siap Mbak Yens? Puasa kafarat itu diantaranya adalah puasa saat kita lupa tentang bagian dari nazar kita. Puasa kafarat itu 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Lakukan terus 3 hari berturut-turut, gak boleh putus. Kalau putus, ulang lagi nanti puasa kafaratnya. Jadi bagusnya teman-teman lakukan yang namanya nazar sesuai dengan keinginan. Nazar sesuai dengan kemampuan. Apa perbedaan fakir atau miskin? Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kalau miskin tuh dia punya uang, tapi uangnya nggak cukup. Ustazah, menguap dalam sholat hukumnya apa? Menguap dalam sholat hukumnya makruh. Jadi gini, coba teman-teman aku cuekin sebentar. Ada beberapa hal yang dibolehkan dalam sholat, jadi hukumnya boleh. Contoh, boleh hukumnya menangis dalam sholat, kemudian batuk, kemudian pilek, kemudian semacam nangis, ya, kemudian sendawa, kemudian batuk, ya, berdahak, ya, itu adalah hukumnya dalam sholat adalah boleh. Itu semua tidak membatalkan sholat. Termasuk kalau anaknya ganggu, menggendong anak dalam sholat, itu boleh aja. Ya, anaknya nangis, bawa dia angkat tegak, bawa ruku, bawa sujud, nggak apa-apa. Itu dibolehkan. Nah, tapi ada hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kalau hal yang dimakruhkan ini berarti dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Apa hukumnya yang makruh dalam sholat? Di antaranya adalah kalau kita menguap. Nah, maka bagusnya teman-teman nguap itu ditahan. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa tidak dapat makruh. Kemudian kentut dalam sholat. Jadi kalau menahan kentut dalam sholat. Jadi kalau udah kentut, bagusnya dibuang, jangan ditahan. Kalau ditahan, makruh. Sholatnya sah, cuman menahannya makruh. Kemudian makruh hukumnya mendongakkan kepala dalam sholat. Kita kan sedang sholat, lalu kemudian kita dongakkan kepala kita ke atas. Sami Allahu liman hamidah. Itu makruh. Allah tidak suka. Kemudian sholat dalam keadaan mengantuk itu juga makruh. Jadi Allah enggak suka. Ya, menguap, nahan kentut, dongakkan kepala ke atas, ya, itu adalah bagian dari makruh, ya teman-teman, ya. Siang Mbak Astuti, oke, gitu ya. Teman-teman, sehat selalu di sana ya. Pada bingung aku live siang, ini pengganti yang tadi malam ya. Ustazah, habis sholat kalau ngangkat tangan itu sampai ini aja. Sampai ini ya guys, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai itu aja, oke? Siap.
Ustazah, kalau imam lupa rokaat, saya ikut imam, apakah sah sholat saya? Jadi, sholat itu ikut imam apapun yang terjadi. Nah, cuman kalau kira-kira kita itu yakin imamnya itu salah bacaannya, salah rokaatnya, kita tetap ikut imamnya, tapi kita melakukan sujud sahwi ya, teman-teman. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat. Wah, ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Kita ambil 2 aja dulu. Nah, kita sholat kayak biasa, bisa jadi rakaatnya berlebih nih. Lalu kemudian sebelum fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu sebelum salam, sebenarnya sebelum salam kita lakukan sujud sahwi. Allahu Akbar. Ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu adalah doa saat sujud sahwi. Tolong dihafal. Nah, setelah itu duduk, Allahu Akbar, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu, duduk lagi, baru salam kanan, salam kiri. Jadi sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud dan 2 kali baca. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, gitu ya. Siap Mbak Helmi. Ustazah, apa boleh? Oke, ayahku meninggal. Aduh, terbangnya. Kalau ingatnya habis salam lagi berjamaah, silahkan sujud sehabis salam, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau mau nikah, aduh, terbang guys. Ustazah, kalau mau nikah, nama, tanggal lahir, calon mempelai apa harus dihitung atau tidak? Tidak ada hitung-hitungan kayak gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, iya Mbak Sania. Hukumnya berapa kali baca subhanallah la yanamu wa la yashu? Dia 2 kali ya teman-teman. Pokoknya setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Lalu kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Posisi kalau sholat dalam keadaan berbaring. Ini adalah kiblat. Pura-puranya kiblat mengarah kepada aku. Ini adalah teman-teman yang tidur berbaring. Dalam dalil dikatakan, Sallu iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqoidan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'alajam, kalau nggak bisa, nah itu adalah miring ke kanan. Kalau sholat dalam keadaan miring ke kanan, itu badannya yang ke kiblat. Jadi dadanya yang ke kiblat ya. Nah, tapi kalau teman-teman nggak bisa sholat miring, maka teman-teman tidur telentang. Kalau teman-teman siap Mbak Kokoy tidurnya telentang, kakinya yang ke kiblat, nanti kepalanya dikasih mantel supaya wajahnya itu menghadap kiblat. Paham ya teman-teman ya? Paham ya teman-teman ya? Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Ustazah, ulangi apa saja yang makruh dalam sholat. Menguap dalam sholat itu makruh. Kemudian mendongakkan kepala ke atas, sami Allahu liman hamidah, itu makruh. Kemudian menahan kentut dalam sholat itu makruh. Bagusnya dibuang aja. Kemudian makruh hukumnya sholat dalam keadaan mengantuk. Itu juga bagian dari kemakruhan. Oke? Ustazah, boleh Kak mandi junub sekalian mandi taubat? Boleh aja. Ustazah, pernah bernazar lumah laku, ngajak ibu umroh. Setelah laku tetap menunaikan nazar atau bayar hutang. Nazar itu juga hutang loh, tapi hutang kepada Allah. Ya. Nah, jadi itu hutang kepada Allah tetap harus teman-teman bayar ya. Oke, Ustazah, saya puasa, lalu terik matahari panas, lalu kita ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Itu boleh ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, yang mana yang harus dipelajari, akidah, akhlak, atau fikih? Yang pertama adalah akidah.
yang kedua akhlak, baru yang ketiga fikih. Akidah dulu, tauhid dulu ya. Ustazah, apakah tidak batal kentut dikeluarin dalam sholat? Batal. Jadi kalau teman-teman kentut batal lah guys. Kentut dalam sholat batal lah. Menahan kentut dalam sholat makruh, bagusnya dibatalkan. Terus ambil wudhu lagi. Ambil wudhu lagi dan teman-teman nanti baru boleh sholat lagi. Kalau pas teman-teman kentut terus keluar pipis, cebok lagi ya, cebok dulu, lalu kemudian teman-teman buka celana dalamnya, nggak usah lagi pakai itu, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat lagi, oke? Iya. Ustazah, oke, hukumnya mas kawin diambil lagi sama suami haram kalau kita tidak mengizinkan. Haram kalau kita tidak mengizinkan. Jangankan mengambilkan mas kawin, tetapi kita memberikan barang yang udah kita kasih ke orang, kita ambil lagi, itu haram teman-teman ya. Ustazah, baju yang tidak layak atau koyak, gimana? Boleh dibakar, boleh dijadikan kain lap ya. Ustazah, kata Pak Kiai, kentut yang kedua nggak batal. Hah? Kentut maksudnya gimana? Kalau plek-plek dikit boleh sholat enggak boleh ya teman-teman ya. Plek-plek dikit enggak boleh sholat. Kalau kita haid maka kita enggak boleh sholat ya teman-teman ya. Nah kalau dia masih flek tetap enggak boleh sholat ya teman-teman ya. Sampai cairan flek itu berubah menjadi cairan putih. Begitu kata Sayyidatina Aisyah. Enggak apa-apa kah sholat enggak pakai baju? Di sini banyak yang sholat enggak pakai baju nih. Banyak juga sholat nggak pakai daleman ya. Pertanyaannya, Ustazah boleh nggak sholat nggak pakai baju? Boleh nggak sholat nggak pakai celana dalam? Boleh nggak sholat nggak pakai biar? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting mukenanya pastikan tertutup ya. Jadi pastikan tertutup, jangan pakai mukena yang banyak bolong-bolongnya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah tolong spill lagi sujud sahwi, DP dulu, haha sujud sahwi lagi guys, siap. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya, siap Mbak Angel. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Tahan nafasnya, ambil nafas, aku mau jelaskan tentang sujud sahwi guys. Dipilih-pilih nih, sujud sahwi, oke. Teman-teman banyak yang pelupa rakaat ya. Banyak yang suka lupa rakaat kah? Oke, ya Allah, baru usia muda sudah amnesia. Misalnya kita nih guys, lupa rakaat nih guys. Wallahu Akbar, sami Allahu liman hamida gitu ya. Lupa kawan. Nah, ini rakaat 2 atau 3 ya. Ini 2 atau 3 ya. Lantak lah, jangan gitu guys. Jadi kalau lupa rakaat, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Anggap aja 2 dulu. Sholatlah kayak biasa ya kan ya. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman sujud Allahu Akbar. Sebelum salam sujud Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Gak usah pikirin, gak usah doa apa-apa lagi. Duduk aja kayak biasa. Allahu Akbar. Sujud yang kedua kalinya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Ya, maka duduk tahiyat akhir, salam kanan, salam kiri. Itu dihafal tuh doa sujud sawi. Tim-tim yang banyak pikiran, satu negara dan alam semesta di pikiran ya, sehingga lupa terus rakaat sholat, baca itu. Ya subhana man la yanamu wa la yasu. Banyak pikiran apa sih yang dipikirkan? Banyak kali pun pikirannya, iya satu negara pun dipikirkan. Makanya jangan banyak pikiran guys, iya kan? Oke, gitu ya. Ustazah, berapa vidya untuk satu hari? 1,4 kilogram beras per harinya. Misalnya teman-teman nggak puasa tuh 30 hari pura-puranya karena siap Bunda Sulis, pura-puranya karena teman-teman itu sakit lah ya kan. Nah, lalu teman-teman sakit gitu ya. Lalu teman-teman nggak puasa nih.
Nah, kemudian pas ingin menggantinya, terus teman-teman pas ingin menggantinya, itu teman-teman setiap ganti sakit, setiap ganti sakit, setiap ganti sakit. Nah, itu caranya memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, boleh diuangkan ya. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana sikap kita kalau datang tamu lagi sholat, ngucapin salam? Kalau lagi sholat wajib, lanjutkan sholatnya. Tapi kalau sholat sunnah, berhenti sholatnya, sambung tamunya. Karena menyambut tamu hukumnya wajib ya. Siap Mbak Ella, Mbak Purwanti. Oke. Ustazah, iya. Tadi saya berbohong, soalnya nanya privasi. Yang mana tuh? Ustazah, sholat ba'diyah zuhur boleh nggak dilakukan sebelum wirid dan doa karena cuaca panas? Boleh, nggak ada masalah. Allah sami Allah fil alamina innaka hamidum majid. Sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung berdiri. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya, salam kanan, salam kiri gitu ya. Nah, gitu ya. Boleh langsung ya. Setelah itu baru zikir dan doa belakangan. Nggak apa-apa. Nolong orang jatuh tapi bukan mahram nggak apa-apa. Kan darurat. Iya kan? Oke, nggak mungkin perempuan masuk sungai. Terus ada bapak-bapak yang mau, jangan, bukan mahram. Nanti dia mati. Mati lebih baik daripada bersentuhan yang dia bukan mahram. Jangan kayak gitu guys. Kalau yang tenggelam tuh perempuan, teman-teman laki-laki bantu aja. Iya kan? Nah, jangan yang apa gitu, mati dia. Karena itu hibzun nafs, itu menjaga diri. Ya, itu hukumnya boleh. Wajib ya. Pokoknya kita itu guys, menjaga diri itu wajib. Menjaga nafsu, hibzun nafs, menjaga diri. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Salat di masjid. Tahu-tahu diambil orang tas teman-teman. Jangan teman-teman. Lillahi ta'ala. Bismillah. Allahu Akbar. Jangan. Berhenti sholatnya. Ambil tas itu guys. Pup. Wah, jangan lillahi ta'ala terus. Nah, kayak gitu Islam. Oke. Ustazah, bolehkah safar hanya sholat qashar saja tanpa jamak? Boleh. Nggak ada masalah kan pilihan. Ustazah, zakat fitrah dibayar dengan uang boleh. Menurut Imam Hanafi boleh zakat fitrah dengan uang. Boleh zakat fitrah dengan uang. Oke. Bagaimana cara menjamak sholat? Cara menjamak sholat. Coba teman-teman lihat di ini aku. Di apa aku namanya itu guys? Di apa namanya itu guys? Di beranda aku pojok kiri atas. Itu ada tentang jamak qashar dalam sholat yang udah dilihat 7 juta orang ya. Sujud sahwi pakai Rabbil Fili nggak bisa. Sujud sahwi itu harus subhana man la yanamu wala yashu ya. Oke. Ustazah boleh nggak pakai 2 mazhab? Beda kasus boleh beda mazhab. Contoh dalam hal sholat kita ikut Syafi'i, dalam hal puasa kita ikut Hanafi, bersentuhan suami istri ketika wudhu ikut Imam Maliki. Beda kasus boleh beda imam. Tapi satu kasus nggak boleh berubah-ubah. Contoh gitu ya, wanita haid masuk masjid. Ada yang bilang tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang bilang boleh masuk asal tak menetes. Ada yang bilang boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang bilang boleh masuk, tak boleh duduk. Yang mana? Terserah, asal jangan berubah-ubah. Ya, hari ini saya lagi rajin nih, ya boleh masuk asal tak menetes. Bulan depan lagi malas, masuk aja lah, tak usah masuk lah, 7 langkah berdosa. Itu yang nggak boleh. Oke. Oke, benarkah jika sudah lansia, malaikat tidak mencatat dosa? Jika sudah pikun tak dicatat. Lansia catat. Misalnya nih ada orang usia 100 tahun. Ya, dia udah lansia 100 tahun, tapi dia belum pikun guys. Dia tetap wajib sholat walaupun dia baring dan dengan gerakan mata. Ada lansia usia 100 tahun, tapi dia belum pikun guys. Kalau orang datang ke rumahnya, dia wajib ditutupkan auratnya. Kalau teman-teman nggak mau dihitung kejahatannya oleh malaikat,
pikun dulu guys. Jadi orang pikun kalau udah usianya masih 40 tahun, kulitnya masih kenceng karena pakai skincare, tapi dia sudah pikun guys, maka dia tidak dicatat dosanya. Dia boleh buka aurat, dia boleh nggak sholat, dia boleh nggak puasa, asalkan dia pikun. Jadi kalau teman-teman takut dicatat oleh malaikat, pikun dulu guys. Nah pikunlah dulu, baru teman-teman tidak dicatat. Oke, haha, oke. Waduh, Mbak Reni, gitu ya. Jadi selagi masih nggak pikun, dicatat itu, guys. Kalau pikun aman, tak dicatat, gitu ya. Ustazah, pikun dulu, memang kayak gitu ceritanya, guys. Oke, Ustazah, sebentar, saat kita sholat ada sesuatu yang keluar. Kalau dalam sholat abaikan ya, teman-teman ya. Kalau pura-pura pikun dicatat, ya malaikat tahu, tumben, oh ya pengganti yang tadi malam ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau pikunnya bohongan mana bisa malaikat, bohong malaikat slow lah, tetap kena ya. Ustazah, ya kan dosa lama tetap dihitung, tetap. Kalau dia udah pikun, misalnya pikunnya usia 60 tahun, dosa yang di usia 40 tahun tetap dicatat. Tapi biar nggak bertambah dosanya, jangan-jangan mau pikun kan kita nggak tahu ya kan guys. Oke, bolehkah orang diopname sholatnya di jamak? Nah, kalau orang yang dalam keadaan sakit, keringanannya bukan di jamak, tapi orang yang dalam keadaan sakit itu keringanannya adalah dengan nggak bisa sholat tegak, duduk, nggak bisa duduk, baring, nggak bisa baring, gerakkan jempol kaki ya. Nah, gitu ya. Ustazah, iya Mbak Pipi. Pokoknya kalau teman-teman keputihan, teman-teman sangat dianjurkan untuk melakukan yang namanya apa namanya itu guys? Cebok ketika wudhu. Cebok itu kan nggak wajib. Tapi kalau teman-teman keputihan, cebok dulu. Setelah itu teman-teman wudhu, sholat. Waktu sholat nggak usah difikirkan lagi ya. Nggak usah difikirkan lagi. Oke? Gitu ya. Orang pikun nanti masuk neraka atau surga tetap akan dihitung, dihisap sebelum dia pikun. Oke? Oke, gitu ya. Nah, yang mana yang mana yang mana? Ustazah, kalau ayang saya terbaring sakit udah lama, sholat aja. Bisa sholat dengan telentang, bisa sholat dengan menghadap ke kanan, bisa sholat gerakan mata gini guys. Allahu Akbar. Baca dalam hati. Allahu Akbar. Sujud dalam hati. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Gerakan mata boleh. Tapi janganlah aku praktek. Nanti kedip-kedip lah aku. Kayak gitu lah ya. Ustazah, jelaskan fidyah. Ada 3 orang yang boleh membayar fidyah. 1, orang yang sakit dan tidak mungkin sembuh. 2, orang tua yang tidak mungkin puasa. Yang ketiga adalah hamil dan menyusui. Dia dianjurkan membayar fidyah, memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari sebanyak 1,4 kilogram beras. Ya, nah 1,4 kilogram beras boleh diuangkan, misalnya 40.000 kali 30 hari dia nggak berpuasa, berarti berapa? 1.200.000 misalnya. Wudhunya gimana? Wudhunya kalau orang sakit tayamum, nggak bisa tayamum ya ditayamumkan dia. Cara tayamum itu kalau kita sehat gini, sengaja aku berjamaah sholat witir boleh berjamaah, yang tidak boleh berjamaah itu hanyalah siapa bayangan ya, yang tidak boleh berjamaah itu hanya sholat semacam sholat fardu, sholat rawatib aja ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke cucu boleh nggak? Boleh aja. Ustazah, kalau sholat witir bisa 3 rakaat sekaligus nggak? Bisa. Ya, cuman rakaat keduanya tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Apakah seorang mertua boleh marah-marah seenaknya? Nggak ada orang yang boleh marah seenaknya di dunia ini. Karena semua orang wajib dan patut dihargai. Ustazah, waktu sholat rambut diikat atau digulung boleh tidak? Perempuan boleh, laki-laki haram ya. Jadi laki-laki haram ya. Jadi laki-laki kalau sholat nggak boleh ikat rambut. Apakah doa orang hamil mustajab? Tentu tidak, kecuali dia tahu tempat-tempat mustajab doa.
Ya, dia tahu saat hujan lebat doa mustajab, saat sujud terakhir ketika mau habis sholat doa mustajab, ya, saat dia berada di antara azan dan iqomah doa mustajab, ya, saat menjelang azan maghrib doa mustajab, menjelang azan zuhur doa mustajab, ya, itu boleh, ya. Ustazah, kalau punya hutang dan nggak tahu orangnya di mana, gimana cara bayarnya? Yang pertama adalah cari ahli warisnya dan kemudian bayar hutang kita kepada ahli warisnya. Atau yang kedua, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bersedekah atas nama si Fulan. Dengan sedekah ini, apa yang teman-teman ingin doakan? Saya sedekah atas nama si Fulan yang telah meninggal, gitu. Dengan sedekah ini lapanglah kuburnya dan seterusnya, ya. Ustazah, zakat dibayarkan sekali setahun pas lebaran boleh nggak? Boleh aja. Cuman kalau zakat penghasilan bagusnya teman-teman tetap membayarnya setiap bulan, karena tidak tahu kita seberapa panjang umur kita, guys, ya. Kecuali zakat emas, zakat tabungan numpuk bolehlah sekali setahun. Ustazah, lagi sholat nahan buang angin, gimana? Sah nggak? Menahan angin dalam sholat, kemudian kemudian bersin dalam sholat, menahan nguap, ya, saya ulang ya, menahan angin dalam sholat, menguap dalam sholat, mendongakkan kepala ke atas dalam sholat, ngantuk dalam sholat, semuanya itu makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jadi lebih baik jangan ditahan kentutnya, dibuang aja. Walaupun kalau teman-teman tahan, teman-teman tetap sah kok sholatnya, cuman menahannya itu makruh, ya. Gitu ya teman-teman, ya. Berjemur di malam hari apakah menyebabkan kefakiran? Tidak, ya. Baca Quran di aplikasi handphone apakah harus wudhu? Tidak. Sedangkan di Quran yang sebenarnya aja sunnah wudhu, tidak wajib wudhu, ya. Sunnah, tidak wajib, walaupun ada sebagian yang mewajibkan. Menahan nguap jauh lebih baik. Jadi kalau menguap itu makruh. Lebih bagus ditahan nguapnya supaya tidak dapat makruhnya. Ustazah, apakah boleh setelah telanjur bicara dunia melakukan sholat sunat awabin? Boleh. Teman-teman sholat maghrib, lalu sholat ba'diyah maghrib, ngangak-ngangak, baring-baring, bangun sholat awabin, boleh, nggak ada masalah, ya. Baca Quran kentut nggak apa-apa. Baca Quran sunnah wudhu, tidak wajib wudhu, tapi lebih baik berwudhu, ya. Zakat penghasilan untuk orang tua tidak boleh, karena orang tua itu tanggung jawab kita. Kalau bersin dalam sholat nggak apa-apa. Bersin, batuk, pilek, flu, kok jadi wandu-wandu ya. Batuk, pilek, kemudian menangis dalam sholat, kemudian berdahak, flu, berdeham, bersin dalam sholat, itu hukumnya boleh. Dia tidak membatalkan sholat, ya. Niat mandi junub sekali aja. Apa boleh sholat subuh jam 8 karena kecapean, lalai, berdosa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Dalam dalil itu dijelaskan bahwa alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Tetap sholat kalau bangun jam 8 tapi tetap lalai, ya. Kalau bersin keluar pipis batal nggak sholatnya? Kalau bersin tidak membatalkan sholat. Tapi kalau bersin kemudian keluar pipis, batal sholatnya karena pipisnya, bukan karena bersinnya. So teman-teman buka celananya, cebok, ambil wudhu. Setelah itu sholat lagi, celananya jangan dipakai. Letakkan dan diamankan ke tempat dan waktu yang tepat, ya. Simpan celananya, lalu teman-teman sholat seperti biasa. Ustazah, kalau sakit boleh nggak sholatnya tidak menghadap kiblat? Nggak boleh. Sholat itu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Jadi ya, teman-teman harus menghadap kiblat. Misalnya sakitnya dia bisa sholat miring. Misalnya di aku nih kiblat. Kalau sholatnya miring, dia kepalanya menghadap ke kiblat, dadanya menghadap ke kiblat. Kalau sholatnya sambil baring dengan telentang, maka kakinya menghadap kiblat, kepalanya dikasih bantal sedikit dinaikkan
supaya wajahnya menghadap kiblat, kayak gitu. Kalau dia miring, badannya ke kanan, upayakan kanan ini kiblat. Kalau dia telentang, terbaring, kakinya yang ke kiblat, kepalanya dinaikkan sehingga wajahnya menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat. Kalau pas DRS sama, tanya sama perawatnya mana arah kiblat, sesuaikan aja. Boleh miring, boleh telentang. Ustazah, apa hukum menemukan buah yang jatuh mana tadi? Halo Mbak Alfa. Ustazah, doa untuk orang tua kita, sayangi tapi beliau jauh dan supaya ingat kita. Telepon aja supaya dia ingat kita. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Itu doanya. Ya Allah, lunakkan untukku kakinya. Ustazah, kakiku sakit, jadi aku sholatnya selonjoran, boleh nggak? Boleh. Shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Jadi sholat dalam keadaan duduk itu boleh. Mau duduk di kursi, mau dia selonjoran, mau dia sandaran, kalau pinggangnya sakit nggak apa-apa. Yang penting sholat. Ustazah, sholat taubat di siang hari boleh nggak? Boleh banget, boleh siang, boleh malam. Baca majmu' syarif tidak pakai wudhu, tidak apa-apa, ya. Ustazah, saya haid baca majmu' syarif juga nggak apa-apa, karena majmu' syarif bukan mushaf. Ustazah, mengenai sholat awabin, baca ayatnya apa saja? Setelah baca Al-Fatihah, saat melakukan sholat sunat awabin, teman-teman baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Sholat awabin itu adalah dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 2-2-2, berarti 3 kali salam itu 6 rakaat. Maka dua-dua aja dulu. Nanti setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah, teman-teman baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Ya, itulah dia sholat sunat awabin. Dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Ya, dari maghrib menjelang isya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau perjalanan naik bis, nggak tahu arah kiblat gimana. Untuk yang naik bis, naik kapal, kemudian naik kereta, naik mobil, kemana arah mobil, kemana arah bis, kemana arah kapal, kemana arah pesawat, kemana arah kereta, disitulah arah kiblat. Jadi nggak usah pusing, nggak usah mikir, Pak Supir, kamu cari arah kiblat, kau putar terus ke arah kiblat, karena aku mau tahajud 8 rakaat. Nggak jadi sampai masuk jurang, guys. Jadi kemana arah mobil, di situ arah kiblat. Nggak usah dicari-cari arah kiblat kalau dalam mobil. Ya, terbalik mobil tuh nanti. Ternyata mobil dengan plat A terbalik karena salah satu dari anggota atau penumpang supir mengharuskan supir menghadap kiblat. Hal ini didapatkan karena mengikuti live Ustazah Nela bahwa sholat dalam mobil harus menghadap kiblat. Kacau kita guys, ya nggak ada cerita ya. Jadi kalau di dalam mobil, dalam manapun itu boleh aja teman-teman berserak-serak kiblatnya, nggak apa-apa. Siap ya, oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sholatlah di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat ya. Sholat tayamum aja lah, sholat sambil duduk ya. Oke, Ustazah, keadaan sholat dalam keadaan mana lah tadi? Lupa dah aku. Amalan pelunas hutang. Ada yang hutang, is oke, nggak apa-apa ya. Amalan pelunas hutang dan doa cepat kaya. Itu juga yang tak ada hutang bisa pakai doa itu biar cepat kaya, guys. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, artinya ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu. Mantap ya, itu doanya guys.
Ya, yang mau kaya-kaya itu, yang mau lepas-lepas dari hutang. Nah, itu doanya ya. Allahumma kfini. Ada fitinya udah beberapa kali aku buat. Oke. Nah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku, Masya Allah, dengan rezekimu. Mantap ini guys ya. Oke guys, kita lanjut ya. Ini tulisan kayak rudal Hamas. Kayaknya semua pada mau masuk surga ya. Oke, Ustazah, sholat awabin kan sholatnya 6 rakaat. Sama semua bacaannya, sama. Ustazah, boleh minta contoh tayamum? Boleh lah, masa nggak boleh? Ya, tayamum caranya gini ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Kan kayak gitu kan guys. Sengaja aku bertayamum ya, mensucikan diriku dari hadas besar, dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke? Ambil tangannya ya, ambil tangannya dua, usapkan ke entah ke mobil, entah ke dashboard, entah ke kaca mobil, ke kursi, asal jangan kepala supir ya. Tekan ya sampai setiap buku-buku jari ini kena. Dah. Kalau terlalu banyak, teman-teman boleh jatuhkan debunya. Kemudian basuh mukanya ya. Buka kacamatanya, basuh mukanya. Oke, ambil lagi tangannya, basuh tangan kanannya dulu. Ini tangan kanan aku, jangan terbalik-balik ya guys. Ini tangan kanan ya guys, karena kita nih mirror ini. Aku pakai kamera depan. Nah, dari punggung tangan, terus ke bawah sampai ke siku, puter ke depan, ujungnya jempol. Nah, ini jangan dikenain, jangan gini guys. Kalau gini salah ini. Nah, ujungnya jempol guys, sit kayak gitu. Tapi nggak ada bunyi, sit nggak ada bunyi gitu. Kemudian gini lagi, tangan kiri terus ke bawah sampai sit. Nah, udah. Tayamum muka jangan tangan aja. Endingnya jempol, tap. Ya, sampai siku. Nah, endingnya jempol. Udah nyemuka dengan tangan aja. Ya kan? Nggak usah pakai kumur-kumur ya kan? Nah, seolah-olah di mobil. Di situ arah mobil, di situ arah kiblat ya. Nggak ada pakai seat tuh, nggak ada. Oke. Ustazah, sholat duha 2 rakaat boleh dikerjakan di jam yang sama? Boleh. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas ya. Bagi yang baru mampir dan baru lihat aku sekarang, follow, aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Gitu ya, cara tayamum yang benar ya. Jangan 3 kali, 1 kali cukup. 1 kali cukup. Tayamum cukup 1 kali. Berjerawat nanti kalau 3 kali ya. Ustazah, apakah perempuan wajib sholat ke masjid? Oh, tidak. Perempuan tidak wajib ke masjid, tidak juga diharamkan di masjid. Enggak. Ya, tapi tidak diharamkan. Boleh wanita ke masjid. Ya, dalam dalil dikatakan, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan tuh boleh ke masjid walaupun tidak wajib ke masjid ya. Siap Mbak Asril, oke? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, Allahumma layyin li qalbahum, pakai sebut nama ndak usah ya. Apakah saat haid, apakah kita bisa berdoa? Bisa. Wanita haid bisa berdoa, bisa berzikir, bisa sholawat. Wanita haid itu cuman dilarang sholat, puasa, tawaf, ya, sholat, puasa, tawaf, kemudian berhubungan badan, kemudian baca Quran yang full Arab. Itu aja, baca Quran yang full Arab. Itu aja yang dilarang. Yang lain masih oke. Ustazah, kalau udah sholat duha boleh sholat hajat enggak? Ya boleh, enggak ada hubungannya, itu 2 hal yang berbeda ya. Ustazah, kalau keluar pas haid, pas bangun jam 5 pagi, jam 5 mau sholat subuh, apakah itu hutang sholat subuh? Enggak teman-teman ya, enggak ya.
Oke, ulangi lagi cara tayamum. DP dulu ya, canda ya. Sengaja aku bertayamum, teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan, cus. Lalu jatuhkan debunya, lalu basuh. Oke, ambil lagi tangannya, basuh tangan kanannya. Tuh, ini kanan nih ya. Dari punggung tangan dulu, sampai ke siku, tuh. Endingnya ke jempol, tap. Nah, kiri lagi, ini tangan kiri ya. Terus kayak gitu. Tuh. Dah. Wudhu hanya muka dengan tangan aja ya. Tayamum hanya muka dengan tangan saja. Tayamum tak pakai kumur-kumur ya. Nah, ustazah, Mak. Sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat ditambah sholat witir 3 rakaat, boleh nggak? Sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat ditambah sholat witir 3 rakaat, boleh nggak? Witir tidak boleh siang guys, besti. Witir itu malam, tidak habis sholat duha. Jadi sholat duha witir. Enggak. Jadi witir itu dari habis isya menjelang adzan subuh. Tidak ada witir di setelah sholat duha. Ya, mungkin keliru kali ya. Habis sholat tahajud kali ya. Yang mau ngetiknya salah ketik kali. Jadi habis tahajud silahkan witir. Nggak ada masalah. Witir itu sholat malam ya. Tidak sholat pagi. Habis duha tidak ada witir ya. Oke. Zah, udah buat video tentang kefakiran belum? Belum guys. Datang pula si penagih utang. Utang Fiti. Tunggu ya guys. Belum lagi, lupa aku guys. Fiti yang menyebabkan kefakiran. Tunggu ya. Oke, utang lagi aku. Utang live aja 2 kali untuk bayar. Oke, siap. Fiti yang menyebabkan kefakiran. Aduh mah, banyak utang aku. Aku pula utang dengan kawan-kawan deh mah. Oke, tunggu ya guys. Iya, itu karena lupa. Kalau lupa berarti tidak ada yang mengingatkan. Siapa yang harusnya mengingatkan? Netizen. Netizennya kemana? Gak ngingetin. Kayak gitu guys. Oke. Ya, besok aku buat. Bismillah, mudah-mudahan ingat. Oke ya, Ustazah, ketika mau bayar zakat mal, apakah kita bilang mau bayar zakat mal? Tidak ya, cukup bilang, Mbak ini ada rezeki buat Mbak gitu aja ya. Oke. Ustazah, sholat hajat bisa dikerjakan berkali-kali, bisa, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat dalam sehari. Sholat hajat minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Pagi 2, siang 2, sore 2, nggak apa-apa. Atau mau digabung langsung 12 rakaat boleh. Atau 2 rakaat aja dulu setiap hari, nggak ada masalah ya. Oke ya. Ustazah, iya. Apakah pakai cadar itu wajib? Hukumnya tidak, karena muka tidak aurat. Cuman kalau ada orang pakai cadar, dia ingin mirip seperti istri Rasulullah, bagus banget, is okay ya. Ustazah, oke, bagaimana cara berhenti judi online? Berhenti aja, tapi hati-hati, itu butuh cara ya, tuh karena itu udah kecanduan ya teman-teman ya. Harus afirmasi setiap pagi. Ustazah, kita dapat bantuan dari orang untuk berobat. Sebagian kita kasih saudara, nggak apa-apa. Karena ketika dia memberi itu udah menjadi hak kita ya. Ustazah, abis doa boleh langsung sholat hajat nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Zah, pakai bulu mata sah nggak sholatnya? Kalau bulu mata palsu itu, cadar kok haram? Cadar nggak haram. Cadar nggak haram, cadar bagus. Ingin seperti istri Rasulullah ya. Aku mau ngomong apa? Oh, bulu mata ya, bulu mata teman-teman. Itu bulu mata dalam sholat itu bulu mata palsu kan, yang ada lem-lemnya itu. Kalau bulu mata itu ada lemnya, teman-teman setiap ngambil wudhu harus dihapus dulu bulu matanya, dicabut. Karena kalau dia tidak dicabut bulu matanya, nanti airnya wudhunya tidak kena ke matanya. Jadi bulu mata tuh dicabut dulu ketika mau sholat biar wudhunya sah ya. Oke, Ustazah, urutan qiyamul lail terserah, mau taubat hajat, wudhu, tahiyatul, terserah aja, nggak ada masalah ya. Oke, pengen ketemu Ustazah di surga harus meninggal dulu guys. Itu pula ya, iya juga ya, meninggal ya kita kalau mau ketemu ya guys. Betul juga tuh si kawan. Ustazah, utang puasa hamil atau nifas boleh bayar dengan fidyah.
atau mengganti puasa. Ganti dulu puasa, kalau nggak sanggup fidyah ya. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, misalnya kita nggak puasa 30 hari nih Mbak. Nah, jadi kita 1,4 kilogram beras per harinya. Kali 30 hari ya teman-teman ya. Kali berapa hari lah teman-teman nggak berpuasa. Ya. Ustazah, kalau umat Islam wawasannya seperti Ustazah, Indonesia damai. Oh, iya. Damai kenapa Indonesia? Siap, siap. Iya aja. Amin ya. Semoga ya teman-teman ya. Oke. Oke, Masya Allah. Semangat ya teman-teman yang sudah mampir. Boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ya guys. Oke, Ustazah, apa sholat witir boleh setelah sholat isya? Bagus teman-teman. Habis witir isya. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mbak Siti Menteri Agama pula katanya. Kayak mana nih muka menteri kayak gini? Nggak ada wajah-wajahnya guys. Jadi abis isya witir, tengah malam tahajud boleh. Nanti setelah itu teman-teman tak boleh witir lagi. Witir cuman boleh satu kali. Kalau pakai maskara boleh nggak ngambil wudhu? Kalau waterproof nggak bisa. Oke teman-teman, kalau ada ya Mbak Umi Siti ya, siap-siap. Kita tengok lah ya, ada-ada aja. Kalau dia pakai maskara yang waterproof, ya misalnya nih anti air, maka teman-teman harus bersihkan dulu, baru teman-teman bisa ngambil wudhu, karena dia nggak tembus wudhu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau maskara, blush on, lipstick, kalau waterproof, pas wudhu nanti teman-teman harus hapus dulu baru ambil wudhu, kecuali kalau lipstiknya itu nggak aneh-aneh ya macam ya kayak gitulah ya. Tapi kalau dia waterproof hapus dulu baru teman-teman ngambil wudhu ya. Siap Mbak Teteh, jazakumullah. Zah, kalau ambil wudhu pakai air dari bak mandi, baknya sudah dipakai mandi. Menurut Imam Hanafi nggak apa-apa, tapi menurut Imam Hambali nggak boleh. Terserah aja teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, istri ingin bersedekah tapi suaminya tidak menyetujui. La ta'ah indal ma'asi ya, tidak boleh taat dalam kemaksiatan ya. Jadi tetap aja boleh sedekah walaupun tanpa izin suami kalau itu adalah uang Mbak. Kalau pakai pacar boleh nggak Zah? Sebentar, aku ingat pacar itu apa? Setahu aku pacar itu lawan dari jomblo. Oh enggak, pacar itu inai. Nah, kalau inai itu boleh, karena inai itu dia masuk ke dalam kuku. Nah, dia boleh. Tapi kalau kutek itu boleh sih. Kalau kutek tuh boleh aja. Ya. Kalau kutek tuh boleh. Cuman setiap ngambil wudhu harus dihapus pakai cleanser. Nah, kalau enggak kena dia nih. Ya, kutek-kutek ya kan. Nah, boleh kutek warna hitam. Ada temanku kuteknya warna hitam. Pelangi-pelangi di kukumu. Nanti dia hapus lagi. Nah, itu bisa ya. Oke. Kalau di rumah ada cicak ngapain dimatiin? Usir aja. Siap Mbak Ica, Ustazah. Apakah boleh bicara saat berwudu? Bicara saat wudu tidak membatalkan wudu, nggak ada masalah. Oke, Ustazah. Iya siap Mbak Mini. Ustazah, kalau cepatnya bedak gimana? Kalau bedaknya tidak waterproof nggak apa-apa, pakai aja. Tapi kalau bedaknya waterproof, pakai macam-macam semen tebal-tebal betul tuh, itu harus dihapus ketika mau ngambil wudhu ya, harus berkorban sikit lah ya kan. Oke, Ustazah, urutan surat dalam ruqyah panjang, Mbak. Boleh dilihat di VT aku tentang ayat-ayat ruqyah. Jadi kalau teman-teman merasa ada jin, merasa ada keanehan, teman-teman bisa ruqyah diri sendiri ya. Caranya adalah teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian duduk di atas sejadah, ya, duduk di atas sejadah. Lalu teman-teman letakkan air minum di depan, tengadahkan tangan, baca ayat-ayat ruqyah. Al-Baqarah 1-5, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat kursi,
kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian itu cukup. Nah, banyak lagi sih ayat ruqyah, itu cukup ya. Setelah dibaca hembus, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Siap Mbak Oma, supaya kita itu terhindar dari jin, syaitan dan lainnya. Ya, itu dan airnya tadi diminum. Ya, supaya kita bisa ruqyah mandiri namanya, ya kan? Tengok aku Zah sedang nulis. Oh iya bener bener. Oke, teman-teman ini rajin ya. Aku ketemu jamaah offline-ku, jamaah online juga ada ketemu sama aku. Itu kertas tulisan bukunya udah segini, guys. Banyak tulisannya, guys. Ilmu-ilmu yang mereka dapat, guys. Masya Allah. Ada lagi jemaahku yang suka bilang tiap malam itu aku ketiduran dan ngelihat YouTube-nya Ustaz Janela. Dia ngomong sendiri sampai kurasa mau ku kasih air minum kata dia gitu ya. Yang gosong udah nggak terhitung ya, tempenya gosong, tahunya gosong, dengerin live kita itu udah nggak ada jumlah orangnya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Aku udah setahun dengar live Ustazah, pertanyaan teman-teman mutar-mutar aja, tapi aku nggak bosan dengarnya sampai gosong masakanku. Wah, mantap juga ya. Hati-hati ya, mending lah gosong ya daripada terbakar. Hati-hati ya teman-teman ya. Sampai lupa masak, coba luar biasa ya, Masya Allah. Teman-teman tuh kejedut handphone tuh luar biasa. Saya teringat sebuah dalil, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada afatu balil ghoraba. Bahwa Islam itu datang dalam kondisi asing dan kemudian turun dalam kondisi asing. Siapakah mereka orang-orang yang asing? Yaitu orang yang ingin baik saat yang lain rusak. Nah inilah dia nih, semua nih al-ghuraba, orang-orang asing dalam hadis itu yang suka belajar. Masya Allah ya. Oke, sampai belum mandi nih, mantap Mbak Unililak, siap ya. Diulang Za, apa yang diulang? Doa rukyah tadi, oke, doa rukyah tadi ya, ada pula yang nulis doa cebok, nggak ada yang nanya cebok, dia nulis doa cebok. Ini Mbak Virgo kedua nih guys, tidak ada yang nanya doa cebok, beliau nulis doa cebok. Oke guys, siap, coba kita sematkan tuh doa cebok. Oke, itu ya, yang mau tahu doa cebok tuh, lagi cebok, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Lucu pula si kawan ini. Tak ada orang ngomong cebok, dia cebok sendiri. Nah, itu doa kalau cebok, guys. Jadi kalau teman-teman mau cebok, doanya itu. Allahumma hasin farji. Ya Allah, bersihkan kemaluanku dari yang keji. Wa tahhir qalbi minan nifaq. Dan kemudian bersihkan ke hatiku dari perkara munafik. Wah, ada yang tanya ya, oke siap, nggak apa-apa Mbak, tanya atau enggak tetap ya cebok ya. Oke, siap ya, itu doa cebok ya teman-teman ya. Oh ini bantu kawannya jawab, Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian siap Mbak Ani, oke itu ya Mbak Anindita. Kemudian setelah itu, oh keren ya, saling jawab ya, Masya Allah. Terus tadi guys, kita tadi ceritanya kan rukyah gitu ya. Kita ambil wudhu, kemudian duduk di sejadah. Setelah teman-teman duduk di sejadah, teman-teman letakkan air di depan sejadah dan kemudian tengadahkan tangannya. Teman-teman baca beberapa surat. Yang pertama adalah baca Al-Fatihah. Yang kedua, baca ayat kursi. Yang ketiga, baca Al-Baqarah 1 sampai 5. Yang keempat, baca Al-Baqarah 284 sampai 286. 284, 285, 286. Udah gitu aja, pendek-pendek aja, guys. Lalu kemudian hembus. Lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak, ya. Lalu kemudian air tadi diminum, ya, supaya kita tuh namanya rukyah mandiri, ya. Jin itu ada, setan itu aja. Ilmu hitam ada, ilmu sihir ada, kita harus beriman kepada. Cepat kali guys, udah paham belum? Cepat ya. Oke, gitu ya Ustazah. Oh jangan cepat-cepat, ulangi on mak. Oke, boleh kul boleh ya. Ambil wudhu, lalu kemudian tegak di atas sejadah, tegak, ambil wudhu, duduk di atas sejadah,
ambil air putih, taruh di depan sejadah, lalu kemudian lambat-lambat, lalu kemudian angkat tangannya. Lalu teman-teman baca Al-Fatihah, kemudian 3 kul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian itulah ya, dah Al-Fatihah udah, ayat kursi udah, 3 kul udah. Nah, dah setelah itu hembus, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Udah lambat dah, paham dah? Nah, lalu minum airnya tadi, pup. Nah, kayak gitu. Sudah kan? Udah. Oke. Ditunggu sah Fiti Rukyah. Fiti Rukyah sudah ada teman-teman. Sudah ada sebenarnya, ada 1 biji. Jadilah ya kan? Baru 1 sih. Jadilah ya enggak? Gitu ya. Hembusnya nggak harus kencang lah, nggak usah pakai toa. Hembus biasa aja. Nah, gitu ya. Gitu ya. Oke. Maduku udah sampai, alhamdulillah ini yang kelima. Masya Allah, udah 5 kilo guys. Thank you ya Mbak. Ustazah, kalau dalam sholat baca Al-Falaq dihilangkan ayat kulnya boleh nggak? Maksudnya gimana ayat kulnya dihilangkan gimana Mbak? Ustazah, tidak hafal surah Al-Baqarahnya, baca. Baca aja, ambil Quran, ya. Baca aja, nggak usah teman-teman siap baruli, nggak usah dihafal juga, nggak apa-apa, baca aja, baca. Kan tanda-tanda Al-Quran itu, oke ya. Ustazah, rukyah untuk anak SMA sama, suruh aja dia rukyah dirinya sendiri dulu kayak yang tadi, ya. Kecuali kalau dia udah wabah, itu satu rumah baru, kan di situ kesurupan, sini kesurupan, sini kesurupan. Nah, airnya nggak dibasuh ke wajah, minum aja, bismillah ya. Ustazah, kalau mau bayar zakat mal boleh ke siapa aja, boleh ke fakir, boleh ke miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke. Ustazah, aku rasa sakit haid bisa menggugurkan dosa. Semua rasa sakit bisa menggugurkan dosa dengan syarat kita bersabar atas dosa, atas sakit kita. Ya, Ustazah, sholat fajar dan sholat qobliyah subuh apakah sama? Sama aja. Minyak bulus untuk wajah. Apa itu bulus? Aku belum tahu sih teman-teman. Oke. Ustazah, madu untuk lambung. Madu untuk lambung boleh madu akasia. Lambung, kolesterol, asam urat, asam lambung. Boleh ke madu akasia nanti ya teman-teman ya. Oke, boleh ke madu akasia. Ustazah, apa hukumnya sholat syuruk bagi perempuan? Sunnah teman-teman. Boleh, bagus ya. Oke, anak indigo biar sembuh baca yang tadi. A'udzu yang enggak ada yang tadi ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Dari kejahatan semua makhluk. Ini guys, pengumuman teman-teman mesti hafal doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Semua makhluk. Orang jahat, jin, setan, nafsu jahat, jin jahat, ya, buaya darat, ya, buaya daratan dan lautan, ya. Kemudian dari setan, binatang buas, itu doanya. Tuh pelan-pelan Zah, aku mau nulis, tuh udah aku sematkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk, ya. Oke, kalau madu tulang, madu apa? Kalau tulang, madu rambutan. Kalau kesemutan, kebas-kebas, sakit lutut, tumit tulang, madu rambutan. Kalau asam lambung, asam urat tadi, madu akasia. Ya, beda-beda madunya ya, teman-teman ya. Tuh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, screenshot dulu.